Ya, kembali lagi kita akan membahas soal Pak Tarno ya, seorang pesulap unik tradisional Indonesia yang cukup dikenal luas karena keunikannya dan karena kontroversi drama kehidupannya. Nah, di sini kita ditemani sama Bunda Cahyo. Ya, Bunda Cahyo, ini kabarnya ya, Pak Tarno kan kemarin sempat kembali ya pulang ke istri pertama karena doa dan sedikit bantuan dari sosok Gus Miftah. Nah, tapi beliau kabarnya kembali nih setelah 2 hari kembali ke istri mudanya yaitu Dewi. Ya, gimana Bunda menurut pandangan Bunda? Silakan. Ya, karena mohon maaf sebelumnya karena kan memang kalau istri lebih dari satu itu kan Ya, memang harus bersikap adil ya. Karena itu tanggung jawab seorang laki-laki yang berpoligami, dia harus ke semua istrinya secara bergilir gitu. Selama ini kan memang seperti lama di istri yang muda, terus kemudian sempat ke istri yang pertama juga. Kalau sekarang ingin kembali ke istri muda ya, kalau banyak netizen yang bilang, ya. menurut netizen itu yang istri pertama itu seperti lebih dominan gitu. Jadi kayak Pak Tarnonya kurang enjoy. Oke. Beda kalau dengan yang istri mudanya. Oke, Bunda, di media sosial ramai kan bahwasannya mengatakan inilah apa yang dilakukan sama Pak Tarno dulu pada saat sehat, dulu pada saat jaya, memperlakukan istrinya seperti itu. Kemudian ada istri satu, kemudian nikah dengan istri dua, begitu seterusnya sampai dengan istri yang ke-8 ya. Nah, itu gimana menurut Bunda? Ya karena Pak Tarno ini sejenis orang yang Sejenis ya. jiwa muda ya. Orang yang jiwa muda itu eh, kadang-kadang kayak kurang klik gitu. Kalau namanya wanita itu udah berumur itu kan mengurangi ini ya, mengurangi hasrat, mengurangi libido apa. Nah, Pak Tarno ini kayaknya makin tua semakin tinggi hasratnya. Jadi memang dalam agama pun tuh diperbolehkan poligami ya karena urusan itu. Kalau istri tua itu merasa sudah kayak kurang bisa maksimal ya, dia harus legowo kalau suaminya itu berpoligami. Karena namanya laki-laki pasti walaupun udah berumur itu hasratnya makin besar, nggak bisa berkurang. Beda dengan wanita. Kalau wanita itu makin lama makin ngurangi gitu loh, yang tadinya misalnya 2 hari sekali atau seminggu sekali itu malah dikurangi. Kalau wanita semakin usia mungkin 1 bulan sekali aja, laki-laki kan nggak Oke, bisa baik, begitu, Bunda. jadi pasti lebih ke istri mudanya. Oke ya, berarti di sini Bunda mau mengatakan ini manusiawi banget ya. Kalau ada Ya suami punya istri ya, pasti dia lebih milih istri yang muda dalam konteks mungkin betul, memenuhi nafsu apanya tadi ya, jiwanya tadi ya, hasratnya. hasratnya tadi ya. Tapi kalau mungkin dalam hal kepentingan kebaikan kayak hal-hal yang lebih sifatnya kesuksesan, mungkin bisa mengarah kepada istri pertama ya, apalagi Pak Tarno kan merajut kesuksesan hingga terkenal seperti ini adalah tidak terlepas dari usaha bersama istri pertama ya. Nah, di sini gini, Bunda, saya sebetulnya nggak enak juga dengar netizen itu yang selalu berkomentar gini, inilah teguran, inilah buah dari apa yang Pak Tarno lakukan semasa dulu sukses. Sekarang baru kena kena karmanya. Jadi netizen itu mau mengatakan apa yang terjadi sama Pak Tarno, kondisi yang seperti ini ya, susah, kemana-mana susah gitu. Walaupun saat ini katanya sudah dalam pemulihan, tapi itu adalah buah dari apa yang diperbuatnya semasa dulu sukses, sering gonta-ganti istri gitu loh, Mbak. Itu. Jadi kondisi dia yang seperti ini, inilah Tuhan mau memberhentikan Pak Tarno ya, cukup sampai sini ya. Jangan lagi mempermainkan pernikahan karena kan nikah itu kan sakral ya, Bun. Ya Sesuatu yang sakral gitu loh. Karena kita berjanji sehidup semati gitu. Itu sudah dicederai gitu. Dan yang saya ketahui juga Pak Tarno bersama istri ke-8-nya si Dewi ini kan nikah siri, Bun, bukan nikah secara negara gitu. Itu gimana, Bun? ya karena kan memang kalau di negara kita itu
untuk pernikahan istri yang pertama itu harus setuju. Jadi kalau Pak Tarno ini kan pernikahannya itu nggak terang-terangan kan, menikah yang berikutnya ini kan tanpa sepengetahuan istri pertama, jadi nggak akan bisa resmi semua, karena kalau resmi semua artinya istri pertama menyetujui. Nah ini kalau dilihat kan istri pertama sebenarnya nggak pernah setuju Pak Tarno bisa poligami. Cuman kan ya kalau wanita udah usia lanjut itu kan harus menyadari lah kalau di dalam agama itu memang diperbolehkan poligami karena dia udah nggak bisa maksimal mungkin melayani suaminya. Masalah Pak Tarno ini ekonominya seperti ini kan karena Pak Tarno pernah ditipu orang itu kan, pernah berjaya, pernah ditipu orang, jadi perekonomiannya jadi seperti ini. Dan lagi Pak Tarno ini termasuk orang yang jenis gampang jatuh cinta ya, gampang terpesona. Jadi ya nggak cukup dengan satu wanita. Memang ada orang yang seperti itu, dia nggak bisa dengan satu wanita. Memang benar istri pertama itu yang dari awal meniti karir, susah-susahnya, rezekinya nanja apa dengan istri pertama. Tapi sebagai istri pertama juga harus legowo kalau suaminya itu poligami, karena semakin istri pertama tadi usianya nambah ya nggak akan bisa melayani seperti yang dimaui suaminya gitu. Ada pandangan ya yang tersebar di media sosial, lebih baik ini dari netizen ya, Pak Tarno itu cerai aja lah sama istri pertama. Nah saya mau mengatakan begini ya teman-teman, cerai itu kan adalah sesuatu hal yang dibenci sama Tuhan gitu, dan Pak Tarno mencoba untuk menjaganya. Pak Tarno juga tidak memberi nafkah ya karena memang kondisinya saat ini lagi dia sakit, lagi dia kena stroke. Ya hal itu mungkin dapat dimaklumi ya. Setiap istri yang melihatnya, dia punya berapa istri, kemudian dia lagi sakit, ya kita harus memaklumi dia belum bisa memberikan nafkah. Itu garis besarnya dulu. Nah kalau masalah cerai tadi ya, saya tidak setuju Pak Tarno itu bercerai gitu. Cuman mungkin kedepannya Pak Tarno bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa sehat, ya bisa perform lagi, nyulap lagi kan gitu. Ya mungkin bisa membagi waktu, karena di sini yang jadi persoalannya adalah sang istri pertama itu rindu sosok Pak Tarno, sudah lama nggak kembali. Banyaknya halangan-halangan ya yang dikatakan sama istri pertama, halangan-halangan ketika mau berjumpa dengan sosok Pak Tarno. Mulai dari WA yang diblokir, ya kemudian mau bertemu dihalang-halangi nggak bisa ketemu gitu. Jadi banyak dilemanya sebetulnya gitu. Untuk mempererat, kalau Bunda Cahyo ini kan ibaratnya udah ngalami ya manis pahit asin ya kan. Itu gimana Bun untuk bisa wanita yang punya istri lebih satu, sang suami ini bisa berlaku adil gitu? Ya kalau di dalam pesantren itu kan udah ada kayak dikasih contoh gitu ya. Wanita ini harus bisa menempatkan diri. Misalnya seorang istri pertama, dia harus berlaku sebagai seorang kakak gitu ya. Nah, kalau istri yang muda-muda ini berlaku sebagai adik. Nah, sebagai adik pun juga harus menghormati istri tua. Ketika bepergian bersama, yang istri muda ini harus rela misalnya di belakang kalau jalan, atau di mobil di belakang. Yang di depan pastilah istri yang pertama, karena posisinya kan lebih tinggi istri pertama, karena diposisikan istri pertama adalah kakak dan diposisikan istri yang lain adalah seorang adik. Jadi harus serasi gitu loh. Mereka harus sama-sama gimana caranya bermusyawarah untuk bisa mengelola kebersamaan itu, tidak malah memperebutkan suami atau memperebutkan waktu, memperebutkan materi. Nggak seperti itu. Tapi gini Bun, tapi yang saya lihat harus bisa, Pak Tarnonya pun juga harus adil. Pak Tarnonya harus adil, jangan sampai berat sebelah, di sana kelamaan, di sini nggak datang. Ini masalah hati. Kalau saya kira ya, saya kira ini persoalan hati Bun. Pak Tarno itu ingin memposisikan, ini yang kayak saya lihat ya, ingin memposisikan istri yang ke-8-nya ini, si Dewi ini, menjadi yang pertama. Di hati beliau ini, si Dewi ini sudah mungkin menguasai hatinya 80%. Itu yang saya lihat gitu. Dia sudah nyaman, bahkan yang saya lihat juga beliau ini siap mati ya, siap meninggal hanya di samping sama sosok si Dewi loh. Ini saya lihat dia gitu loh Bun. Jadi
Ya kita doakan aja lah yang terbaik buat Pak Tarno, karena ini kan dipublikasi, terlihat semua sama masyarakat. Yang jadi pelajaran adalah punya istri banyak, punya banyak masalah ya. Punya banyak anak malah banyak rezeki. Itu kan peribahasa yang di gembor-gemborkan gitu. Ya jadi kita belajar dari apa yang terjadi sama Pak Tarno. Mudah-mudahan kita janganlah ya kalau punya pasangan lebih dari satu aja sebetulnya itu udah permasalahan yang besar gitu, konon lagi banyak istri gitu ya Bun ya. Mungkin sampai sini dulu buat Pak Tarno, moga-moga bisa ada updatean terbaru dan memberikan informasi yang lebih baik ya terkait dengan hubungannya dengan istri-istrinya ini. Sampai sini dulu Bun, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.